Itu cara Jokowi itu ya nggak ada bedanya sebenarnya. Cuman kali ini Prabowo yang diuntungkan kan begitu. Oke. Di Jakarta sendiri, Pak Anies yang menjadi kandangnya dia kalah Kok bisa loh. kalah? Ya bukan itu lagi, ini bukan soal kandang-kandang lagi. Di rumahnya pun kalah. Kalah lu sama Jan Etes. Ya enggak, besok dia SMP, SMA, ubah Dia pas lagi. pampres tuh, udah beli pas Iya, pampres. ubah lagi undang-undang, bisa tamat SMA. Enak aja kan? Iya. Masa seenak-enak begitu aja mimpin negara ini? Bahaya itu buat kalian loh. Halo Sobat Ingar-Bingar dimanapun Anda berada, kembali lagi di podcast. Dan saat ini sudah memasuki podcast ke-6 dari Ingar-Bingar. Nah, saat ini kita lagi menjalankan ibadah puasa ya. Kita juga mengucapkan kepada Sobat Ingar-Bingar selamat menaikkan ibadah puasa. Iya, saat ini kita, saya, Rizky dan Yusuf. Mas Yusuf sedang berada di mana nih Bang? Ini di salah satu kandang. Kandang lumayan ya, kandang 01 ini. Bersama sahabat kita nih, Bang Iwan. Bang Iwan, iya. Selamat datang di tempat kami, Terima Mas kasih. Rizky dan Mas Yusuf. Terima Siap. kasih Bang Iwan. Tahan dulu Bang Iwan sebentar. Nanti kita langsung bahas apa aja sih yang Abang tahan pengen dulu, kita. jangan main asal ngomong dulu. Gimana? Biarin aja supaya agak seperti pada Oke. apa nih? Nggak Oke usah Bang, terlalu kita kaku. bahas terkait dengan fenomena yang lagi masih hype ya saat ini Ya. di Pilpres 2024. Nah Bang, kalau dari sisi 01 dari Timnas Amin, Bang Iwan, Abang ini sebagai apa sih Bang dan perannya itu apa Bang di Timnas Amin Bang? Ya, terima kasih Mas Rizky. Ini sebagai apa? Sebagai Iwan Tarigan, jubir Timnas Amin ya. Jadi tugas saya di Pilpres 2024 itu adalah sebagai juru bicara. Oke, Cukup jelas ya. juru bicara ya. Juru bicara. Lanjut. Bang Iwan. Yusuf. Tapi sorry sebentar, Bang Iwan lagi puasa nih ya hari ini ya. Saya puasa kalau nggak makan. Kebetulan karena saya Kristen ya, Oh, puasa aja siap, kalau nggak siap. makan. Nanti Iya. berbuka, ikut juga berbuka. Oh, Kan siap. gitu. Mantap siap. itu Ikut namanya. bukber, ikut. ya Ikut. kan. Harus dong Bang kalau Sahur kayak gitu. kagak. Bang Iwan, ini kan kalau misalnya dari rekapitulasi sementara ya Bang Iwan ya, Hampir selesai. hampir selesai ya. 01 bagi saya untuk gebrakan pertama lumayan 20%. Tapi menurut Bang Iwan 24 sekarang. 24 kurang-kurangin. 24. Oh, sorry, hampir sorry. hampir 25. 25. Artinya seperempat ya. Ya, Seperempat. Oke lah. Pertama-tama terima nggak dengan hasil itu? Kalau dibilang terima, ya kita harus akui itu kita terima. Tapi prosesnya itu kenapa kita terima kan begitu. Hasil bukan di ujung, ini kan di ujung hasil itu. Tapi menghasilkan angka 25 dan untuk paslon 02 itu 59 ya. 59 kemudian Ganjar 13 atau 17 ya, sekitar 17. 17. Nah, yang dilihat itu kan bukan hasil akhirnya, tapi prosesnya. Jadi nanti yang kita permasalahkan itu bukan hasil akhir. Kenapa itu bisa terjadi? Kan begitu. Yang kita lihat itu dari proses, bukan prosesnya itu pertama begini. Bayangkan teman-teman, itu di MK itu. Anda bisa bayangkan serusak apa Indonesia. Ya, hari ini saya baca di PBB itu dipermasalahkan loh itu. Iya. Oke. Iya, iya. Nah, bagaimana bisa diubah dan langsung berlaku dari 40 ke 35 35. ya. Itu pertama. Pelanggaran kode etik berat. Nah, kemudian di PKPU Iya. belum ada PKPU-nya diterima, belum ada aturannya orang bisa diterima, coba bayangin. Oke. Padahal saya caleg DPR RI. Ketika kita mendaftar itu harus sesuai dengan PKPU semua. Nggak bisa. Jadi nggak ada PKPU-nya tapi bisa diterima kan aneh kan? Nah itu. Kemudian kita lihat pergerakan-pergerakan ASN, penegak hukum, kemudian kepala desa, kemudian bansos. Bansos itu 490 triliun. Oke. Gila nggak?
Anggaplah 90 triliun itu buat BLT dan bansos. Iya. Itu diturunkan sebelum pencoblosan. Kalau ada pemain bola ya Kak, pemain bola itu sudah diatur semua. Kalau kita lihat ya, jangan hasilnya 60% itu, hampir kan Seperti 60%. sepak bola gajah. Ya, 0,02 itu kan 60% itu sebenarnya dari survei dari Prabowo pertama. Oke. Pertama muncul nama Prabowo, berapa sih? Sama Ganjar 30-an. Benar nggak? Iya, Oke. betul. Kemudian Anies ya 24, 20, ada yang 17, ya enggak? Artinya itu siapapun nggak bisa membayangkan itu satu putaran. Nggak ada ceritanya karena bukan petahana, orang baru semua ikut bertanding. Tapi masalahnya ada kekuasaan yang menginginkan melanjutkan kekuasaannya. Kan begitu masalahnya. Ibarat pertandingan bola, supaya menang turun panitia, jadi pemain, Oke. pemodalnya juga ikut. Tapi Bang, Ya kalau harus menang lah. Nggak ada cerita terlepas- begitu nggak menang. Orang 90 triliun, kita dana kampanye kita aja cuma 45 miliar. Ini 90 triliun. Bayangin tuh anggota DPR itu sekarang ini kelabakan semua. Kenapa? Biasanya ya 50.000 dikasih, orang lain terima. Ini waktu bersamaan Pilpres sama Pileg itu 600.000, ada yang 1 juta dapat loh. oh iya, Kelimpungan. Itu 600.000, ada yang 1 juta dapat. Makanya rakyat-rakyat kecil itu udah, siapa yang nggak pernah ngelihat duit 200.000 aja dapat 1 juta? Siapa yang nggak melihat ini orang baik sekali nih, Joro datang harus kita pilih? Ya begitulah, nggak ada cerita. Bang, tapi itu kan Kalau kata Romi nih, Romi Iya, bilang iya, itu iya. nggak usah manusia, kalau dengan cara begitu juga menang. Iya, Jadi masalahnya begini ya teman-teman, Iya. iya. Mas Rizky, Mas Yusuf juga, kalau ada pertandingan bola udah diatur begitu, Iya. Anda terima nggak ada yang menang? Enggak lah. Ya udah, Nggak usah ada simpel pertandingan. aja ceritanya kan, kita bukan soal kalah menang. Iya. Namanya main bola pasti ada kalah menang kan? Betul. Iya. Tapi kalau udah dicurangin, ya enggak. Ya pasti nggak terima kan. Ya nggak terima, sama aja begitu. Jadi bukan hasil akhirnya udah 02, kita terima 02-nya. Pasti kita terima 02, tapi proses 02-nya itu bagaimana? Oke. Atau 0331 gitu. Udah diatur gitu. Ada pertandingannya, lu harus nanti golin ya. Nanti gua bayarin ya. Ya itu yang terjadi kan, pasti kita, dan bahaya loh teman-teman. Kenapa kita ngotot itu harus diperjuangkan di angket dan di MK? Bayangkan. Ini kalian yang muda-muda, saya udah 50. Berapa umurnya? 35. 35. Berapa Saya Rizky? 25. Ini masa depan ini buat kalian, bukan buat kami. Betul. Ya kan, buat kami ya, saya masih mending ya. Mudah-mudahan Tuhan masih ngasih umur yang panjang kayak Amin. Prabowo, ya kan? Pasti. Tapi buat kalian yang utama kan. Coba Betul. kalau ini terjadi seperti ini lagi, Iya. 5 tahun, 10 tahun lagi, lu bayangin aja deh. Iya kan? Betul. 5 tahun lagi si itu udah bisa masuk. Iya udah masuk lagi, Genetes. Genetes masuk, buat lu semua itu udah habis lu. Dan semuanya uang negara, Bener. pemerintah, ya semuanya ASN, ya bayangin seluruh itu diancam, ya enggak? Tahu sendiri. Kalau saya ketemu dengan Pak Bambang Wijayanto. Tapi itu jadi alasan kenapa beberapa saksi kayak dicontoh di Sumut sama di Jateng tuh nggak mau tanda tangan itu. Memang kita perintahkan, nggak usah tanda tangan, orang udah curang kok. Ngapain lagi? Ngapain di ini? Maksudnya udah tahu kita curang, ngapain lagi? Buat apa ya? Buat apa? Orang udah hasilnya curang. Ya kan, bukan hasilnya itu, tapi prosesnya tadi. Orang diintimidasi, kepala desa itu. Menurut Pak Bambang Wijayanto, saya ketemu, dia bilang korupsi terbesar itu sekarang di kepala desa. Bayangkan tiap tahun mereka dapat 1 miliar. Adalah yang buat kawin, adalah yang buat itu, uang itu. Di Ya kan? LC ada nggak ya? Iya kan ada yang, iya ada juga yang habis di karaoke kan. Artinya kan masalah semua. Orang, iya benar ya. Kaget kali ya Pak ya. Ya kaget. Apalagi kalau tambah 5 miliar lagi kan. Rencana kan 5 miliar. Coba. Artinya bermasalah semua. Nah, Iya. diancam. Bener. Kalau lu nggak dukung nih, nggak nyerahin berapa nama, gue perkarain. Ya begitu, siapa yang nggak ketakutan?
Tapi Bang, kemarin kan banyak banget kasus-kasus Sirekap ya. Kita lihat banyak banget Sirekap yang ngelakuin penggelembungan suara. Gimana tuh Bang dari timnas? Ya iya sama, makanya kan kita mau ada audit forensik. Nanti kalau ada angket, pasti kan tadi ya, filmnya Dirty Vote itu kan jelas. Sampai hari ini kan tidak ada satupun bantahan. Karena memang mereka pakai bukti. Betul. Mereka itu dokter semua loh, dokter tata negara. Jadi nggak mungkin sembarangan karena kredibilitas mereka kan ngajar juga kan. Pasti. Kan kalau kita bicara tanpa fakta, ya gampang sekali kita dikriminalisasi kan. Apalagi seperti mereka, dosen juga loh mereka gitu. Artinya kan seperti nanti kan ditanya tuh MK. Iya. Kenapa bisa DPR kan manggil? Kenapa bisa begitu? Ya kan? Kenapa bisa pelanggaran etik? Dibuka semua. Kenapa momennya masuk? Ya nggak usah dulu apa. Ketika paman menikah dengan adik, ada indikasi, ada juga informasi bahwa itu semuanya diatur. Jangan Jadi kita sudah terstruktur gitu. terstruktur. Ya kan? Kenapa bisa menikah? Iya. Ya kan? Sebelum itu. Apa jangan dijodohkan gitu? Memang dijodohkan dan diatur kan itu panjang ceritanya kan. Kalau kita melihat itu kan ibaratnya kan Rangkaiannya gitu. puzzle-nya itu udah Integrasinya, kelihatan iya. nih, puzzle-nya kelihatan tak di KPU belum ada aturannya diterima. Iya. Ya kan? Kemudian wah semuanya lah menteri-menteri bergerak. Sebenarnya kejadian ini 2019 itu saya pendukung Prabowo. Iya. Itu cara Jokowi itu ya nggak ada bedanya sebenarnya. Cuman kali ini Prabowo yang diuntungkan kan begitu. Oke. Sebenarnya dulu Prabowo korbannya 2019 dan itu juga yang dilakukan oleh rejim ini memenangkan di Medan maupun di Solo sama persis, nggak ada bedanya. Tapi yang menarik adalah di Jakarta sendiri Pak Anies yang menjadi kandangnya dia Kok bisa kalah? Ya bukan itu lagi, ini bukan soal kandang-kandang lagi. Di rumahnya pun kalah. Yang terjadi di Bali juga Kalau sama. bukan kalau begitu caranya teman-teman. Coba ya, Yusuf punya ini, ibu, ya, ya nggak? iya, oke. Yusuf ya kan? Iya. 5 di rumah. Heeh. Walaupun kamu itu teman saya, Iya. ibu dapat 1 juta, kakak 1 juta, kira-kira milih saya nggak walaupun teman saya? Itu masalahnya kan, kalau udah permainannya seperti itu, udah nggak benar. Jangan lihat hasilnya lagi. Ini kandangnya kok bisa kalah? Nggak lagi seperti itu. Kalau udah prosesnya udah salah, karena itu kan undang-undang minta itu supaya pemilu itu kan jujur adil. Luber kan? Sekarang Luber jujur jujur. nggak? Adil nggak? Oke. Ya nggak. Kalau memang dananya dari, ini nggak modal loh sebenarnya. Nggak modal. Coba pakai APBD itu memenangkan. Sebenarnya lebih nggak terhormat, walaupun kita hanya 45 miliar, ditambah dengan uang relawan semua, kan kita pergerakannya relawan. Iya. Lebih, lebih terhormat, ini pakai duit orang. Gue bayangin aja, gue maju kepala desa, gue pakai duit lu. Iya mending pakai duit gue bayarin orang. Autoin. Iya, bukan soal auto-wingnya kan. Masalahnya gue menang pun pakai duit lu gitu. Duit negara lagi kan, ini duit negara. APBD, APBN itu kan bansos, itu kasat mata. Dan itu lihat ya, bansos itu ada loh undang-undangnya. Undang-undangnya bansos itu hanya bisa dibagikan oleh Kementerian Sosial, baik pusat maupun daerah. Tetapi kok kenapa bisa presiden bagi-bagi di depan istana negara, kemudian banyak loh, sampai kakak ibunya istri saya lumayan kaya di Medan, itu dapat bansos. Kan udah nggak benar. Padahal bansos itu buat orang miskin dan bencana. Betul. Sekarang bencana di Jawa Tengah itu sekarang banjir, kenapa nggak dapat bansos? Tapi kan Pak, pertanyaannya kalau misalnya bansos. Jangan bak dong. Oh ya, Bang, hampur. Kita semua orang. Bang, kalau misalnya bansos itu kan sebenarnya sudah di ACC juga sama DPR dulu kan sebenarnya. Setuju. Setuju, Iya. duitnya segini, Ya. segini, jadwalnya segini. Jadwal. Settingannya udah begitu apa Enggak. gitu? Itu, Bang. Jadi dana memang sudah dianggarkan. Oke. Ya. Oke, dianggarkan karena memang pemerintah bilang ini ada El Nino. El Nino itu kan Pemain bola. bukan. Iya, gitu. El Nino itu bahasanya itu Ini apa bencana ya? Bencana. bukan. Angin. Apa tuh? Cuaca. El Nino itu berasal dari bahasa Spanyol.
itu artinya anak Tuhan. Anak Tuhan. Coba anak Tuhan aja udah panik begitu, gimana anak setan yang datang? Tapi Bang gini. Nah, pertama begini, El Nino itu dia menyebabkan kemarau kepanjangan. Makanya terjadi banyak gagal panen, beras naik salah satunya kan. Iya. Nah, ini kan kita bertanya, selama 5 tahun itu produksi beras kita itu turun 2 ton, 2 juta ton loh. Artinya apa hasil infrastruktur yang dibangun Jokowi? Umbung-umbung irigasi mana? Mana hasilnya? Nggak usah turun deh, tetap aja. Katanya kan bangun irigasi banyak, umbung-umbung. Mana hasilnya? El Nino. Apalagi yang kita tahu itu food estate. Oke. 2 triliun amblas. Mana buktinya semua? Jangan-jangan nggak ada. Kan kita lihat hasilnya kan. Iya, Hasilnya kok nggak ada. Gitu, jangan-jangan memang, ya ini jangan-jangan ya. Karena kita kan nggak, coba kita lihat juga perlu sana. Jangan-jangan memang hutannya dibabat, dijual, kemudian uangnya juga nggak ada. Ya kan itu perlu pertanyaan. Masa tetap aja deh, nggak usah turun. Ini kenapa turun gitu loh. Nah, Bang, Rizky. ini Bang, ini kan saat ini lagi rame ya. Juga gelombang masyarakat yang tolak pemilu curang. Nah, dari tanggapan Timnas Amin itu gimana Bang? Ya wajar lah. Ini berbahaya. Bukan hanya, kalau kita diam ya, coba kita semua. Kalian habis nggak masa depan kalian? Kalah lulus sama Jen Etes. Ya enggak, besok dia SMP, SMA, ubah pas lagi. pampres tuh, udah punya pas Iya, pampres. ubah lagi undang-undang, bisa tamat SMA. Enak aja kan? Iya. Masa seenak-enak begitu aja mimpin negara ini? Bahaya itu buat kalian loh. Kalau kami dulu mahasiswa itu, saya ingat itu tahun 97. Ya, saya bilang ke Faisal Basri, Pak, ini udah nggak benar, kami harus turun ke jalan. 97, 98, Pak Faisal Basri mungkin dengar video ini nanti, pasti ingat muka saya. Itu saya bilang, Pak, kami harus turun ke jalan. Walaupun pada saat itu Pak Faisal Basri bilang, kalian, saya aktivis kan di Jogja. Oke. Dia bilang, ya kalian kuliah aja. Dia bilang, enggak, kami harus turun ke jalan. Itulah terjadi 97, 98 reformasi. Karena kalau nggak begitu, ini udah keterlaluan. Karena lembaga hukum sudah nggak bisa diharapkan. Semuanya. Jadi memang, kalau kami dulu ya, nanti saya dibilang provokator untuk turun ke jalan. Kalau saya dulu 98 turun ke jalan, betul kan? 97, 98 kami turun ke jalan. Karena udah nggak, karena instrumen lembaga negara itu udah tumpul, udah nggak bisa diharapkan lagi gitu. Makanya salah satunya kami turun ke jalan waktu itu. Nah, kalau ini yang terserah kalian anak-anak muda, ini masa depan kalian. Nah, itu kan ada juga isu yang soal katanya kita mau punya mengeluarkan intel supaya penolakan pemilu itu kemarin tuh ada tuh isunya. Ya nggak apa-apa, Intel kan ngintip doang karyanya, nemenin doang. Iya kan? Ya kalau udah masyarakat, kami pun dulu begitu, demo Intel ada, ya nggak bisa juga dia ngerusuhin. Emangnya ngerusuhin kenapa? Makin rusuh kan? Makin rusuh itu ada pedang mata dua. Iya. Ya demo itu kalau nggak rusuh, nggak rame. Kami dulu 98 itu udah memang buat supaya rusuh gitu. Kalau nggak rusuh, nggak dilihat, nggak wartawan nggak masuk berita. Nah, kalau Intel buat rusuh, ya dia masuk berita lebih cepat. Benar kan? Itu kan benar kan? Iya, betul. Betul. Kalau wartawan kalau nggak rusuh, mana ada beritanya? Bang, kalau misalnya endingnya akan seperti ini, kenapa teman-teman dari 01 atau bergabung dengan 03 menolak adanya pemilu? Jadi kayak misal dari awal udah gue nggak ikutan deh. Nggak bisa lah, orang. Ya kita itu tugas konstitusi 5 tahun sekali harus bertanding. Tapi masa ada pertandingan bola di kampung lo, Sup? Ya kita udah latihan, masa ngikut tanding? Ya, yang harusnya menolak karena udah curang, udah ya nggak, curang. dianya yang harus didiskualifikasi, mana pula yang baik nggak ikut. Ya kita yang baik yang ikut dong, yang nggak baik didiskualifikasi. Masa yang baik, yang jujur pula nggak ikut gara-gara orang nggak jujur, itu logikanya harus dibalik. Bukannya kita itu negara sudah membiayain ya puluhan triliun untuk ini, untuk pemilu. Ya yang curang lah ya yang diskualifikasi. Bukan pula yang nggak curang, yang nggak ikut. Itu nggak benar cara berpikirnya kan. Tapi Bang, kalau dari Timnas Amin sendiri, progres hak angket itu sampai mana sih? Ya progres hak angket itu kan tentunya nanti setelah tanggal 20 lihat hasilnya kan. Oke. Ya ada Cukup lama waktunya. loh Bang waktunya Bang. Oh, harus dipikirkan harus dulu ya. dipikir. Iya. Hak angket itu kan di DPR ya nanti
gue doain masuk DPR. Amin. Amin Bang. Anies Muhaimin, Amin itu kan Anies Muhaimin. Nggak salah. Tapi boleh nggak sih sekarang kita bisa begini-gini nih? Boleh kan ya? Boleh. Jangan begini kan, gini aja deh. Nah, hak angket itu harus ada tujuannya, harus apa yang mau diangket, ya kan itu aja, kecurangan. Kemudian tentunya kalau saya lihat juga di PDI itu ini juga sekalian nanti akan ada banyak perubahan-perubahan diajukan. Ya kalau enggak nanti kalian yang kasihan, yang punya niat mau maju dikalahin sama Jen Etes. Ya, ya bahaya, harus ditata ulang setelah Berarti harus reformasi. diputus dulu. Diputus dulu. Ya kita lihat nanti Tantanya. bagaimana hak angket itu. Artinya kan pasti ya di Pak MK ya enggak. Ya. Kenapa bisa terjadi gitu? Ya enggak. Bagaimana kemudian KPU masa orang berkali-kali pelanggaran etik berat melulu. Terakhir lagi kan, masa terakhir? Kalau terakhir kan cuma sekali. Oke. Masa terakhir berkali-kali nggak ada hukuman. Itu tentunya harus diperbaikin. Ya, banyak hal lah. Kayak bansos itu diturunkan bulan Februari. Ya. Harusnya kan ada termnya. Ada Maret, ada April, Mei, Juni. Ini ditarik mundur. Februari diturunin semua. Ya senang lah orang. Ini kata, apalagi kan Bapak Ibu ingat ya, bansos ini kalau nggak ditandatangan sama Pak Jokowi, lihat videonya Erlangga Hartarto tuh sama Zulkifli Hasan. Ini dari Pak Jokowi loh. Bayangin aja, uang kita dibilang dari Pak Jokowi, itu pajak kita loh. Kita kerja kan, itu langsung tiap bulan dipotong pajak kita. Itu uang kita gitu loh. Jadi kok dibilang ini dari Pak Jokowi? Ya enggak. Itu bahaya. Jadi teman-teman begini ya. Framingnya udah salah. Ya, salah dari mana-mana lah, duit kita dia. Itu duit kita loh, bukan framing lagi pengakuannya. Tadi framing kan baru memframing, ini pengakuan gitu lah. Bahaya kan? Pengakuannya itu udah ngaku-ngaku kayak pacar kita, wah ini pacar gua nih, istri orang ya aku akuin, kan benar itu. Berarti Bang, dari sisi Timnas Amin fix koalisi, fix oposisi berarti ya? Ya udah pasti lah. Fix. Solid. Solid. Kenapa kita oposisi? Kita masih terempur kok. Ini siapa yang menang? Oh, belum ada Oposisi. keputusan. Hah? Salah. Kalau nanti ditemukan kecurangannya Bener juga ya. semua, jangan-jangan Iya. kita yang adu lagi sama 03. Oh. Bisa ada Ini peluang nggak kan- sih Bang ke arah sana tuh Bang? Ya apapun bisa. Coba nanti Pasti. dicek ya. Hmm. MK dipanggilin semuanya, KPU dipanggilin. Undang-undang bansos itu, undang-undang anggaran. Kenapa bisa turun Februari semua? Oke. Semuanya kalau udah kelihatan nanti diatur semua gimana? Ya kan? Pasti ada rekomendasi dari DPR. Orang ini udah terlalu kurang ajar nih, keluarin aja. Bisa. Bisa juga tidak, kan begitu. Iya. Tapi Ya kan? Mbak Puan nggak PDIP yang kemarin sudah cukup kuat ya di DPR, dia tiba-tiba belok sekarang. Siapa? Mbak Puan. Enggak belok juga. Itu kan hanya mengatakan kita menghargai, apalagi kan enggak. Mana bisa belok. Kita lihat semuanya nggak ada yang belok kok. Kemarin memang pas di luar negeri aja dia mimpin ini. Nah, Bang, Dia yang paling tersakiti kok. ini lagi rame banget nih Bang. Hmm. Katanya Pak Anies mau comeback jadi gubernur Jakarta. Itu Kalau pengalihan misalnya- isu aja itu. Oh iya pengalihan. Iya, Tuh, Bang. supaya lu terima ya dia menang. Gitu. Iya, dia nggak minta supaya Kayaknya dikasih gitu. Udah Mohon lah. maaf Bang, misalnya mohon maaf ya, misalnya memang bukan rezeki di tahun ini. Apakah ada? Ya enggak, Bukan kita secara belum sana berpikir. Pak Anies itu belum berpikir di situ. Ini karena memang begini teman-teman. Survei kalau lihat bulan Februari ya sebelum Gibran masuk itu kan 30-an doang kan. Iya. Kenapa Gibran masuk jadi 60? Orang baru 30, orang yang baru menjabat 2 tahun dan udah cara kesalahan semua. Nggak ada logika lah. Jadi begini, kalau semua maju dari setelah Pilpres, setelah reformasi Pilpres, itu nggak ada yang bisa capai 50%.
orang baru semua nih Ya. yang tanding, nggak ada yang bisa capai 50%. Kecuali dia menang lagi. Dua periode. Dua periode kayak Pak SBY. Pak SBY 2009 tuh ya. Dia hampir 70% kan, Iya, 75% malah 70. Itu ada logikanya. Ini kita orang baru semua. Ini kerjanya belum kelihatan, gua belum kelihatan, semua yang kelihatan. Artinya semuanya merata. Kan dulu benar itu 35. Artinya memang itu hanya bisa logikanya kalau nggak ada yang bermain-main, nggak ada yang menggunakan bansos, nggak ada yang menggunakan ASN, nggak ada cara-cara itu, pengarahan kepala desa, itu harusnya pasti 2 putaran. 2 putaran. 2 putaran udah nggak bisa nggak, itu pasti 2 putaran. Kenapa bisa 1 putaran? Berarti ada petahana yang masuk dengan penggunaan luar biasa, dan itu sangat berbahaya. Bukan apa-apa. Sekali lagi saya bilangin, kalau ini dibiarkan 5 tahun lagi caranya begini, berikutnya begini. Jan Etes itu maju itu nggak perlu demokrasi lagi. Ya kan 10 tahun lagi Jan Etes umur berapa? Nggak tahu, 14 tahun lah ya. 14 berarti 15 ya, tahun lah, 15 tahun lagi tahun udah lagi. bisa dia langsung jadi presiden. Diubah, kan? Jadi begitu teman-teman. Pangeran dong, jadi pangeran dia. Ubah kerajaan ya. Princess Jane Etes. Tapi logikanya gini ya Bang, kalau misalnya kita bicara dari hasil survei kepuasan terhadap Pak Jokowi sendiri kan, Pak Jokowi waktu itu angkanya sebelum pemilu itu 70 sampai 80% ya. Tapi kalau kita berkaca dari irisan-irisannya, oke, taruh 20 sampai 30% itu milik 01 karena mengusung diksi perubahan. Ya kan, karena ketidakpuasan masyarakat yang itu. Terus ada sekitar sisanya itu terbagi antara 03 dan 02. 03 yang udah kebingungan dan 02 yang selalu menylogankan suksesor Pak Jokowi, meneruskan Pak Jokowi, meneruskan Pak Jokowi. Nah, kalau kita lihat di situ, makanya itu sebenarnya sudah TSM. Apa tuh? Terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur. Jadi bayangkan indikator kepuasan 80% itu dipertanyakan. Apakah Anda puas sama Jokowi? Pertanyaannya puas. Tapi apakah keadaan ekonomi Anda lebih baik? Apakah harga-harga lebih mahal? Iya. Jadi itu sebenarnya teknik survei. Nah, begitu bansos diturunkan, disurvei. Oke? Makanya itu sudah Kodari, kita duga itu termasuk salah satu orang yang ikut, ya, lembaga survei itu sudah merencanakan bagaimana image dibentuk, ya. Kenapa? Orang puas apa tidak? Kalau kayak seperti teman-teman wartawan, puas apa tidak di perusahaannya, pasti apa sih? Pertama pasti gaji kan? Iya. Rakyat ini puas apa tidak pasti dari ekonomi. Ekonomi kita nggak hanya 5% kok dari 7% yang diharapkan, yang dijanjikan oleh Jokowi. Artinya ekonomi sangat susah. Semuanya kita tanya aja semua orang juga di bidang usaha apa. Artinya barang-barang mahal. Dan mana puas? Begitu ditanya apakah keadaan ekonomi Anda lebih baik? Tidak. Makanya kemarin survei itu juga salah satu yang kita prediksi, nanti dicek juga, nanti mungkin diangket itu kan. Kenapa bisa? Udah ini kayak perencanaan gitu, gue bentuk dulu. Ya. Lagi pula ada apa kepentingan apa pemerintah tiap bulan, tiap minggu mengeluarkan tingkat kepuasan? Betul sih. Kalau dia bukan mau maju lagi, mau ngapain gitu? Berarti ada sesuatu kan, memang ada rencana besar dari jauh-jauh hari. Membentuk image, kemudian udah semuanya. Kalau udah nanti panselnya itu kan kita tinggal lihat. Nah, oh ini gitu. Bang, terakhir setelah penetapan pemilu apa yang akan dilakukan? Apa tergantung hasil dari penetapan pemilu? Ya kita lihat, ini kan angket tadi pun belum selesai, masih panjang. Gimana nanti? Pada hari kan pasti setelah itu angket, ya enggak? Itu kan pengumuman, belum penetapan itu. Pengumuman hasil. Ya kan? Pengumuman hasil, lihat pergolakannya. Kita lihat lagi sekarang kebuntuan-kebuntuan itu. Saya ingat lagi mahasiswa dulu. Ini kampus sudah bergerak. Kira-kira emang sebenarnya tuh kalau versi dari Timnas Amin sendiri, Anies tuh harusnya tuh ada di angka berapa sih? Angkanya, logika pastilah itu. Iya.
Pokoknya kita nomor 2. Nggak nyampe 50%. Ya 30-an, Prabowo 35 gitu. Tapi Ganjar itu memang di bawah Anies. Ya. Gitu. Tapi semuanya itu nggak ada nyampe 50%. Jadi nggak ada, Ada kali. nggak ada yang sampai 50%. Mulai Prabowo keluar jadi capres. Itu survei tertingginya itu ya sekitar 42 kali ya. Oke. 35 lah setelah masuk Gibran baru naik ke 40. Enggak pernah 50, 42, 47, bisa 60 coba. Iya. Kan itu yang nggak masuk logika gitu. Kenapa bisa senaik itu? Ya kan kayak kemarin kenapa PSI diributin karena belum pernah terjadi. Dari 2,6 quick count tiba-tiba jadi 3,2. Orang pun bertanya dan kita melihat kenapa bisa 32? Ketika dengan Adi Wijayanto ketemu Pak Jokowi, dia mengatakan pertama, hebat kalian bisa ngalahin saya. Pertama, Prabowo akan menang. Kedua, PSI akan masuk Senayan. Ketiga, PDP saya gerus suaranya. Dan benar kan? Tinggal apa? PSI ini yang mereka perjuangkan. 2 udah tercapai, 1 yang belum. Orang langsung inget kan? Wah, ada apa ini? Coba cek suaranya kan pada ribut. Setelah ribut, stuck suaranya. Suaranya di 3,2 bener. Ya nggak? Tadi nggak ribut dari 2,6 ke 3,2. Kita kan bukan sujon kan? Tapi kenapa begitu diributin kenapa diem suaranya? Tadinya kok naik gitu kan? Iya. Nah, sekarang itu memang apa-apa kan harus diributin baru orang. Oke. Notis. Baru Viral orang dulu. Viral Iya, dulu. baru di notis, betul. Baru tau malu. Kalau nggak tau malu, makanya kita viralin. Nanti bayangin aja, itu kan dibuka tuh di MK itu. Bayangin 3 bulan tontonan masyarakat. Dipanggil ketua MK, dipanggil Kapolri, dipanggil Banwaslu, dipanggil KPU, dipanggil kepala desa semua. Tuh kita nonton tuh. Nanti kan kita lihat ya. Kalau memang Semoga sidangnya terbuka ya. Sidangnya terbuka tuh, ya Bang. pasti Harus ya. harus. Harus. Setelah Jessica itu kita tidak pernah lagi ada sidang terbuka loh. Ferdi Sambo? Ini bukan Ferdi Sambo pengadilan. terbuka. Terbuka kok. Ini angket, Pak. Tapi angket, bedakan materi. Pak angket ini, angket. Iya sih. Angket kan terbuka namanya DPR, ada TV DPR. Kalau TV DPR-nya cabut. Selalu sinyalnya dirusak kali. Oke, terima kasih banyak Sobat Ingarman, terima kasih banyak Oke, Bang Iwan udah Mas mengganggu Rizky. kita, sudah merepotkan Nih, banget nih. So, thank you ya. Thank you banget Mas Bang Iwan dan thank you banget Sobat Ingar Bingar yang udah nonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe di channel Ingar Bingar. Terus juga selamat menunaikan ibadah puasa. Thank you. Thank you.